Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinan Pradesiswan dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi sosiologi tentang konflik sosial. Konflik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu didefinisikan sebagai sebuah percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Kalau secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih atau bisa berkelompok yang berusaha untuk menyingkirkan dengan cara menghancurkan atau membuat pihak tersebut tidak berdaya. Nah, konflik itu dapat tumbuh atau terjadi karena adanya perbedaan. Biasanya bisa dari perbedaan emosi, kepentingan, atau pola pemikiran antar individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, saya akan membahas bentuk-bentuk konflik menurut Louis Althusser. Jadi, bentuk konflik menurut Louis Althusser itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis itu dapat tumbuh atau berasal dari rasa kekecewaan antar individu atau kelompok, yang mana berasal dari banyaknya atau beragamnya tuntutan-tuntutan dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistis itu adalah konflik yang berasal bukan dari tujuan persaingan ataupun berlawanan, melainkan untuk tujuan pihak tertentu dalam mengurangi sebuah ketegangan. Kemudian yang kedua ada bentuk konflik menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, konflik sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik klasikal sosial, konflik politik, dan juga konflik internasional. Adapun bentuk-bentuk konflik sosial yang ketiga yaitu menurut Ursula Lehr. Jadi bentuk-bentuk konflik sosial menurut Ursula Lehr yaitu konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan anak sendiri, konflik dalam bersuami istri, konflik dalam beragama, konflik dalam memilih pekerjaan, konflik politik, ataupun konflik pribadi. Tujuan konflik sosial itu sebenarnya bisa bervariasi atau tergantung konteksnya. Cuma secara umum tujuan konflik sosial itu yaitu adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dengan cara menentang pihak lain. Jadi tujuan tersebut dapat berupa untuk mendapatkan sebuah status, nilai ataupun kekuasaan, atau juga bisa untuk membuat sebuah perubahan sosial atau menciptakan kompromi baru. Untuk selanjutnya, saya akan membahas dampak negatif dan dampak positif dari adanya konflik sosial di kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang dapat timbul karena adanya konflik sosial, yang pertama itu adanya keretakan antara hubungan individu dan juga persatuan kelompok. Yang kedua itu kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga akan terjadi perubahan sikap antar individu, baik itu yang mengarah ke hal positif ataupun malah mengarah ke hal negatif. Dampak negatif yang terakhir adalah timbulnya sikap mendominasi antara kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Kemudian kita beralih ke dampak positif dari adanya konflik sosial. Jadi dampak yang pertama itu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang tadinya belum jelas. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali terhadap nilai-nilai, norma-norma, ataupun hubungan-hubungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok atau in-group solidation. Yang keempat, konflik sosial ini bisa menjadi jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu ataupun kelompok. Yang kelima, konflik sosial ini bisa membantu membangkitkan norma-norma yang lama atau menciptakan norma-norma baru. Yang keenam, konflik sosial ini bisa menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan dampak positif yang terakhir yaitu adanya kompromi baru yang akan terbentuk karena adanya konflik sosial. Nah, sekarang saya akan membahas proses penyelesaian daripada konflik sosial. Proses yang pertama disebut arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian konflik sosial dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya itu bersifat memaksa. Yang kedua ada mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik sosial dengan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga hanya sebagai penengah atau tidak boleh memaksa. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, yang mana di sini penyelesaian konflik sosialnya juga dilakukan dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini merupakan lembaga untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan yang adil atau saling menguntungkan.
Yang keempat ada adjudikasi, yaitu proses penyelesaian konflik sosial dengan pihak ketiga melalui pengadilan atau badan resmi. Yang kelima ada koersi, yaitu proses penyelesaian dengan cara yang kasar atau seperti ancaman, paksaan, ataupun kekerasan. Yang keenam dilakukan secara toleransi atau secara saling memahami dan menghargai. Yang ketujuh adalah kompromi, yaitu adalah sebuah usaha untuk mendapat sebuah kesepakatan dari beberapa pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Yang kedelapan adalah gencatan senjata, yang mana merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang sedang bertikai untuk berhenti berkonflik. Yang kesembilan ada majority consent, yang mana kemenangan oleh kelompok mayoritas akan diterima oleh segala pihak. Yang ke-10 ada majority rule, yaitu dilakukan dengan cara voting atau mengambil suara terbanyak, atau biasa juga disebut dengan musyawarah. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu adalah stalemate. Di sini posisi kedua belah pihak itu memiliki kekuasaan atau hak yang sama sehingga tidak bisa mencapai tujuan. Cukup sekian video pemaparan materi konflik sosial mata pelajaran sosiologi saya. Apabila ada perkataan atau pemahaman yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.